Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Mutiara Herawati MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 5. Di sini kami dari kelompok D2 yang beranggotakan Ami Dwi Kurnia dengan NIM 22613218, saya sendiri Elza Novianur dengan NIM 22613243, Rafasya Faizul Azim dengan NIM 22613262, dan Nanda Aulia Fitri dengan NIM 22613280. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait profilaksis antibiotik pembedahan dan infeksi luka operasi yang mencakup definisi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala penyakit, terapi obat, terapi non-obat, dan antibiotik profilaksis. Definisi, infeksi luka operasi (ILO) atau Surgical Site Infection (SSI) adalah infeksi yang terjadi pada area insisi pembedahan, jaringan subkutan, jaringan dalam, fasia atau otot, maupun organ atau ruang anatomis yang dibuka atau dimanipulasi selama tindakan bedah. Profilaksis antibiotik pembedahan merupakan pemberian antimikroba sebelum terjadi kontaminasi jaringan steril untuk mencegah infeksi luka operasi atau SSI. Pemberian antibiotik profilaksis setelah prosedur operasi maksimal 24 jam sejak pemberian pertama. Tujuannya adalah untuk menjaga kadar antibiotik efektif di jaringan selama periode risiko infeksi. Etiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber endogen. Bakteri dari flora normal tubuh seperti Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, dan Enterococcus spp dapat masuk ke jaringan steril saat pembedahan. Kedua, ada sumber eksogen. Kontaminasi dapat berasal dari lingkungan ruang operasi, instrumen bedah, atau petugas kesehatan melalui prosedur aseptis yang kurang optimal. Yang ketiga, ada faktor yang meningkatkan risiko infeksi. Risiko infeksi meningkat karena jumlah dan virulensi mikroorganisme yang tinggi, imunitas pasien yang menurun, serta adanya benda asing seperti jahitan atau prostesis. Yang selanjutnya adalah patofisiologi. Yang pertama, masuknya mikroorganisme ke luka operasi. Infeksi luka operasi terjadi akibat masuknya mikroorganisme ke area luka melalui 2 jalur utama. Yang pertama adalah endogen, yaitu flora tubuh pasien seperti S. aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa dari kulit, saluran pencernaan, urogenital, dan pernapasan. Yang kedua adalah eksogen dari tangan tenaga medis, instrumen, lingkungan operasi, atau bahan prostetik. Yang kedua adalah gangguan pertahanan bawaan dan adaptif. Tindakan bedah melanggar pertahanan tubuh, menurunkan ambang infeksi akibat yang pertama hilangnya barrier kulit dan jaringan kulit, yang kedua penurunan perfusi dan oksigenasi jaringan karena trauma atau shock, dan yang ketiga adalah disfungsi imun seluler dan hormonal, yaitu komplement sitokin, sel T, neutrofil, dan juga makrofag. Yang ketiga adalah peran trauma jaringan, hematoma, dan benda asing. Trauma bedah dan devitalisasi jaringan adalah jaringan yang rusak, menyebabkan perfusi buruk, sehingga lingkungan menjadi hipoksia dan memudahkan pertumbuhan bakteri. Hematoma atau cairan seroma adalah medium nutrisi kaya protein untuk bakteri. Yang ketiga adalah benda asing atau prostesis, mesh, jahitan non-adsorbable menurunkan jumlah bakteri yang dibutuhkan untuk memicu infeksi. Yang keempat adalah beban bakteri, virulensi patogen, dan gangguan flora normal. Infeksi ditentukan oleh jumlah bakteri, virulensi, dan daya tahan inang. S. aureus sangat virulen. Benda asing menurunkan ambang infeksi hingga kurang dari 100 CFU, meskipun pada kulit sehat diperlukan 10.000 sampai 100.000 CFU S. aureus untuk infeksi. Yang kedua adalah flora normal berfungsi sebagai protektor. Gangguan flora normal atau penggunaan antibiotik berlebih memudahkan kolonisasi patogen oportunistik. Selanjutnya, kondisi yang meningkatkan progresi infeksi. Yang pertama ada diabetes, disfungsi neutrofil, dan penurunan aktivitas komplement atau antibodi. Selanjutnya malnutrisi, gangguan penyembuhan luka, dan peningkatan infeksi. Selanjutnya ada obesitas, perfusi jaringan buruk, durasi operasi lebih panjang. Selanjutnya ada imunosupresi, seperti steroid, HIV, hepatitis C, meningkatkan resiko 2 kali lipat. Yang terakhir ada usia lanjut dan rawat inap lama, meningkatkan kerentanan infeksi. Selanjutnya proses perkembangan infeksi. Yang pertama ada kontaminasi, bakteri masuk terjadi saat operasi.
Yang kedua ada kolonisasi, bakteri berkembang tanpa inflamasi. Yang terakhir ada infeksi, inflamasi muncul seperti eritemia, demam, nyeri, dan drainase purulent. Selanjutnya faktor perioperatif. Yang pertama hipotermia intraoperatif menghambat kerja leukosit. Kedua hiperglikemia meningkatkan resiko infeksi karena disfungsi neutrofil serta menurunkan fungsi imun, baik komplement maupun antibodi. Yang terakhir durasi operasi lama meningkatkan risiko 2-5 kali lipat. Selanjutnya tanda dan gejala penyakit. Yang pertama rasa panas lokal di area luka operasi. Yang kedua ada kemerahan. Yang ketiga ada pembengkakan. Yang keempat ada nyeri pada area luka operasi. Yang kelima demam. Yang keenam drainase purulent dari luka operasi. Yang terakhir ada hasil kultur positif dari cairan luka. Selanjutnya yaitu klasifikasi ILO. Terdapat 3, yaitu yang pertama adalah infeksi insisi superficial, merupakan infeksi luka operasi yang hanya terbatas pada lapisan paling luar yaitu kulit dan jaringan. Infeksi terjadi karena bakteri masuk melalui luka insisi dan berkembang ke permukaan jaringan. Yang kedua yaitu infeksi insisi dalam, merupakan infeksi yang meluas ke lapisan jaringan dalam, termasuk fascia, otot, dan jaringan penunjang lainnya. Lebih parah dibandingkan superficial karena jaringan dalam memiliki perfusi yang lebih rendah sehingga memerlukan terapi yang lebih agresif. Yang ketiga yaitu infeksi organ atau rongga, merupakan ILO yang paling berat karena infeksi terjadi pada organ internal atau ruang anatomis yang dibuka atau dimanipulasi selama operasi. Jenis ini termasuk infeksi abses intraabdomen, epiema, infeksi rongga panggul, hingga infeksi terkait implan. Pada kelas operasi dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama operasi bersih, tidak membuka organ berongga, tidak ada infeksi, tidak perlu antibiotik kecuali pemasangan implan, operasi beresiko tinggi seperti mata, jantung, dan otak, serta durasi lebih dari 3 jam, dan ada remote infection. Kemudian yang kedua yaitu operasi bersih terkontaminasi, yaitu membuka organ berongga tanpa kontaminasi nyata, butuh profilaksis kecuali tosilektomi, impaksi molar, cabut gigi, sirkumsisi, episiotomi, kolporafi, dan cutback mark. Yang ketiga yaitu operasi terkontaminasi, yaitu luka terbuka lebih dari 4 jam atau ada tumpahan isi GI atau urin, dan menggunakan antibiotik empiris, yaitu bukan profilaksis. Yang keempat yaitu operasi kotor, luka terbuka setelah golden period atau organ sedang terinfeksi, misalnya appendicitis, perforasi, abses, epiema, yang digunakan antibiotik empiris, bukan profilaksis. Selanjutnya terapi obat. Pada jenis infeksi insisi superficial digunakan terapi non-obat. Yang pertama yaitu drainase pus, yang kedua debridemen ringan, dan yang ketiga perawatan luka steril. Kemudian antibiotik utama yang digunakan untuk non-purulent MSSA atau strep yaitu cefazolin IV dan ceftriaxone IV, dan sediaan oralnya ada cefalexin dan amoxicillin yang dikombinasi dengan clavulanat. Alternatifnya pada purulent atau MRSA-RIX digunakan yaitu vancomycin, linezolid, dan clindamycin. Pada jenis infeksi insisi dalam, terapi non-obatnya yang pertama yaitu drainase dalam, yang kedua debridemen otot atau fascia, yang ketiga yaitu evaluasi dehisensi fascia. Antibiotik utama yang digunakan yaitu antibiotik spektrum luas, ada piperacillin dikombinasi dengan tazobactam, cefepime dikombinasi dengan metronidazole, dan vancomycin digunakan untuk MRSA-RIX. Kemudian alternatifnya yaitu meropenem untuk kategori berat atau resiko ESBL. Kemudian ada linezolid untuk MRSA dan intoleransi vancomycin. Selanjutnya untuk jenis infeksi organ atau rongga, terapi non-obatnya itu diwajibkan untuk source control atau CT guide drain atau reoperasi. Kemudian ada yang kedua adalah drainase abses, dan yang terakhir ada lepas implan jika perlu. Kemudian antibiotik utama yang digunakan yaitu antibiotik yang memiliki spektrum sangat luas. Ada meropenem, piperacillin dikombinasi dengan tazobactam,
dan cefepime dikombinasi dengan metronidazole. Alternatifnya, untuk MRSA-RIX digunakan adalah vancomycin dan untuk Candidaris digunakan esinokandin, anidulafungin atau caspofungin, dan untuk prosthetic joint ya digunakan vancomycin dikombinasi dengan rifampicin. Selanjutnya untuk terapi non obat, yang pertama ada optimalisasi faktor pasien, yaitu mengontrol gula darah, berhenti merokok, memperbaiki status nutrisi, dan mengatasi infeksi aktif sebelum operasi. Yang kedua yaitu persiapan kulit dan tubuh, yaitu dengan mandi antiseptik, yaitu chlorhexidine, hindari mencukur dengan razor atau gunakan clipper, dan melakukan dekolonisasi nasal bila perlu. Yang ketiga, teknik operasi dan lingkungan. Memastikan bahwa lingkungan steril, teknik operasi baik, dan durasi operasi singkat, serta menghindari trauma jaringan. Yang keempat yaitu manajemen kebersihan luka, yaitu memastikan luka tetap bersih dan kering, serta edukasi pasien mengenai perawatan luka pasca operasi. Selanjutnya, antibiotik profilaksis pembedahan digunakan antibiotik golongan cefalosporin sistemik generasi pertama yang diberikan 60 menit sebelum insisi, yaitu adalah cefazolin dengan dosis 2 gram, dan untuk anak-anak digunakan dosis 30 mg per kgbb, dan bagi pasien yang memiliki BB lebih dari 120 kg digunakan dosis 3 gram. Cefazolin terbukti dapat menekan kolonisasi kuman di area kulit yang akan disayat. Selain itu juga cefazolin terbukti kompatibel dengan zat anestetik dan kurang memicu mutasi bakteri. Untuk pembedahan digestif, terutama kolorektal, pada umumnya digunakan kombinasi cefazolin dan metronidazole, sehingga apabila pasien alergi terhadap golongan beta-laktam dapat digunakan gentamicin 3-5 mg per kg. Demikian presentasi dari D2 terkait materi profilaksis antibiotik pembedahan dan infeksi luka operasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.